Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dengannya kita bisa memenuhi panggilan azan dengan tujuan melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu membimbing langkah-langkah kita, membimbing seluruh ibadah yang kita lakukan, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedatangan Ramadan semakin dekat ma'asyar muslimin. Kedatangan Ramadan semakin menuju ke ambang pintu Ramadan. Setiap kita, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sampai saat ini apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan mubarakun. Laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkahan yang dibagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akankah kita termasuk orang-orang yang menggapai keberkahan-keberkahan tersebut? Akankah kita termasuk orang-orang yang menggapai kebaikan-kebaikan yang melimpah tersebut? Karena sejatinya makna berkah adalah al-khairul katsirul ladzi la yanqati'. Kebaikan-kebaikan yang begitu melimpah, dan kebaikan yang melimpah itu tidak akan terputus-putus. Apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang semakin mendekat, yang semakin menuju kepada ambang pintunya? Sudahkah kita memperbanyak membaca Al-Quran? Sudahkah kita memperbanyak sedekah? Sudahkah kita memperbanyak qiyam? Sudahkah kita memperpanjang munajat, tadarruk kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau bahkan kewajiban-kewajiban pun tidak sempurna kita lakukan hingga saat ini ma'asyiral muslimin? Bagaimana kita melebihkan yang lebih dari itu dengan melakukan sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ramadan, bulan yang begitu mulia ma'asyiral muslimin. Ramadan, bulan yang begitu diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh menanti kedatangannya dengan mempersiapkan segala bentuk ibadah yang bisa kita lakukan, dengan mempersiapkan segala bentuk cara demi menunggu kedatangannya, bergembira dengan kedatangan Ramadan, bersenang-senang dengan kedatangan Ramadan, dan jangan lupa selalu bersandar memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Salah satu sesuatu yang mesti kita persiapkan, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana pentingnya kita menjaga lisan kita.
Bagaimana pentingnya kita betul-betul menahan ucapan-ucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat mungkar di dalamnya, yang mengandung kalimat-kalimat maksiat di dalamnya, yang mengandung kalimat-kalimat yang menjadikan Allah murka di dalamnya. Karena itulah salah satu perusak ibadah Ramadan kita, yang akan menjadikan ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang tidak diberkahi oleh Allah, yang tidak akan mendatangkan hikmah, yang tidak akan mendatangkan tujuan yang benar, yang tidak akan mendatangkan tujuan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi siapapun yang tidak bisa menjaga lisannya, terkhusus di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qaula az-zur", barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, ucapan-ucapan dusta yang mengandung kemungkaran-kemungkaran di dalamnya, ucapan-ucapan dusta di dalam jual belikah, ucapan-ucapan dusta di dalam menyampaikan sesuatukah, apalagi ucapan-ucapan dusta yang paling dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-kadhibu alaih, berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedustaan yang begitu dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang perkara agama, akan tetapi hakikatnya dia tidak mengetahui tentang perkara agama itu. Terkhusus bagi orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam dakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat, memiliki tempat ditanya oleh masyarakat, berhati-hati dalam berbicara perkara-perkara agama. Jangan dirimu berbicara kecuali engkau mengetahuinya dan mengilmuinya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadikan para imam kita sebagai qudwah, suri tauladan yang begitu berhati-hati ketika mereka berbicara terhadap perkara-perkara agama. Ketika mereka tidak mengetahui, ketika mereka ditanya, tidak segan-segannya mereka mengatakan la adri, saya tidak tahu jawabannya. Sebagai contoh, Imam Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang ada di kota Madinah di saat itu. Dari berbagai macam penjuru negeri-negeri kaum muslimin datang ke kota Madinah, duduk di majlis Imam Malik, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik, bertanya kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik radhiyallahu anhu wa rahimah tidak segan-segannya ketika ditanya dan dia tidak mengetahui jawabannya, tidak segan-segannya dia mengatakan la adri. Sampai suatu ketika, ma'asyiral muslimin, datanglah seseorang dari tempat yang sangat jauh, diberikan tugas oleh orang kampungnya, diberikan tugas oleh masyarakatnya, ingin bertanya kepada Imam Malik tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh seorang pun yang ada di kampung itu. Diberilah tugas seorang laki-laki berangkat dari kampungnya, berangkat dari negerinya ke kota Madinah. Dia mendengarkan di kota Madinah ada seorang imam, ada seorang yang alim, yang mengerti agama, yang mengeluarkan fatwa, yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan hadis, yang mengajarkan fiqih. Berangkat dari negerinya, berangkat dari kampungnya, sampai di kota Madinah, dia carilah majlis Imam Malik radhiyallahu anhu wa rahimah. Setelah itu dia bertemu dengan Imam Malik. Lalu dia sampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dia sampaikan masalah-masalahnya, puluhan masalah. Seorang laki-laki tadi bertanya kepada Imam Malik, hanya hitungan jari Imam Malik menjawabnya. Selainnya Imam Malik setiap ditanya mengatakan la adri, saya tidak tahu jawabannya, saya tidak mengetahui. Tiba-tiba laki-laki ini marah kepada Imam Malik. Ya Imam, idza raja'tu ila ahli baladi madza sa'qulu lahum? Atau kama qala huwa. Wahai Imam, andaikan aku pulang ke negeriku, menemui orang kampungku, menemui masyarakatku, apa yang akan aku katakan kepada mereka? Aku telah membawa pertanyaan ini kepadamu, sementara engkau tidak mengetahui jawabannya. Apa yang aku sampaikan, yang akan aku sampaikan kepada orang kampungku?
perhatikan ma'asyiral muslimin, terutama bagi siapapun, bagi dirimu yang memiliki kesempatan tempat untuk berbicara terhadap perkara-perkara agama, ambillah kehati-hatian, an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Qulu lahum sa'altu Malikan faqala Malikun la adri. Begitu nanti engkau sampai ke kampungmu, begitu nanti engkau sampai ke negerimu, berjumpa dengan masyarakatmu, katakan kepada mereka, sa'altu Malikan, wahai kaumku, wahai masyarakatku, aku telah bertanya kepada Malik, wa qala Malikun la adri, namun Malik mengatakan saya tidak tahu jawabannya. Sekali berimam Malik, ma'asyiral muslimin, dia tidak gengsi. Begitu dia tidak tahu, ketika dia ditanya, dia mengatakan la adri. Dan inilah qudwah yang datang dari para imam. Tapi sebagian dai di masa kita, ma'asyiral muslimin, serampangan berbicara perkara-perkara agama yang tidak terdapat dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Nabi SAW, seakan-akan tidak takut ancaman dari Allah, ancaman dari Nabi SAW. Perkara agama bukan perkara yang main-main. Ketika fatwa yang dikeluarkan, jawaban yang dikeluarkan, ilmu yang disampaikan tidak benar, bisa menyesatkan masyarakat, bisa menjadikan sebab masyarakat tersebut dimurka oleh Allah Taala. Maka kedustaan yang paling besar adalah al-kadhibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Taala. Kemudian berdusta dalam perkara-perkara yang lain, tidak jujur dalam berjual beli, ma'asyiral muslimin. Kemudian dia mendapatkan harta dari hasil jual beli yang tidak jujur. Itu bukan harta yang halal, itu harta yang diharamkan oleh Allah Taala. Dan sebanyak apapun harta itu didapatkan dari hasil kedustaan di dalam transaksi, dari hasil menipu di dalam transaksi, tidak akan diberkahi hartanya oleh Allah Taala. Lalu harta yang tidak berkah dia makan, dia berikan kepada keluarganya, sesuatu yang tidak akan diberkahi oleh Allah Taala. Biarlah sedikit mendapatkan laba, keuntungan dari hasil jeripaya sendiri, keringat, akan tetapi yang sedikit yang didapatkan dengan kejujuran diberkahi oleh Allah Taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Kata Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar, dua orang yang sedang melakukan transaksi, masing-masing mereka memiliki hak pilih untuk meneruskan transaksinya atau membatalkan transaksinya, malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah dari majlis jual beli tersebut, dari tempat jual beli tersebut, dari tempat akad tersebut, malam yatafarraqa. Kemudian Nabi mengatakan, wa in sadaqa, andaikan dua orang yang sedang melakukan transaksi itu, mereka lakukan transaksi dengan penuh kejujuran, wa in sadaqa wa bayyana, kemudian menerangkan apa yang butuh diterangkan, transparan dalam akad, transparan dalam transaksi jual beli, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual belinya oleh Allah Taala. Ketika menjual sesuatu yang memiliki kekurangan-kekurangan, yang memiliki cacat, maka sampaikan. Yang memiliki aib, sampaikan. Jangan khawatir, tidak akan ada yang membeli. Rezeki di tangan Allah Taala. Utsman bin Affan suatu ketika pernah menjual budak kepada Umar radhiyallahu anhu dengan harga yang tinggi, dibeli oleh Umar. Setelah beberapa waktu Umar membelinya, Umar mendapatkan ada cacat di bagian punggung budak tadi. Maka Umar pun datang menemui Utsman, ya Utsman, kembalikan sebagian hartaku. Aku tidak mengira ada cacat di bagian punggung budak yang engkau jual kepadaku, yang aku beli kepadamu. Utsman mengatakan, ketika aku jual itu kepadamu tidak ada cacat, budak itu sempurna.
Kalau begitu kata Umar, bersumpahlah engkau dengan nama Allah Taala. Utsman mengatakan tidak. Lalu apa jalan keluarnya? Aku telah membayar dengan harga yang mahal kepadamu. Ternyata budak itu ada cacat di bagian punggungnya. Apa kata Utsman? Ya Umar, kembalikan budak itu kepadaku, aku kembalikan seluruh hartamu kepadamu. Maka Umar pun mengembalikan budak itu, Utsman pun mengembalikan hartanya. Padahal kalau sekiranya Utsman tetap ingin mendapatkan nominal sebagaimana yang telah dibayarkan oleh Umar, cukup bersumpah. Dia mengatakan, demi Allah, ketika aku jual budak itu kepadamu tidak ada cacat di bagian punggungnya, selesai. Tapi Utsman tidak mau. Maka diambil budaknya, dia serahkan uangnya. Keesokan hari Utsman bin Affan pergi ke pasar dan menawarkan budak tersebut untuk dia jual. Tahukah kita ma'asyarul muslimin, penjualan Utsman melebihi di atas pembelian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa sangka rezeki di tangan Allah Taala. Ketika ada sesuatu kekurangan, ada cacat pada barang yang kita miliki, jangan kita menyembunyikan sebagai penjual, transparan. Rezeki di tangan Allah Taala. Jangan pernah kita berpikir kalau sekiranya saya jujur tidak akan mungkin ada orang yang mau membelinya. Rezeki di tangan Allah. Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu yang melata pun di muka bumi ini rezekinya di tangan Allah Taala. Kalau kita baca kisah-kisah ma'asyarul muslimin, orang-orang yang penuh dengan kejujuran di dalam melakukan perdagangan, keberkahan-keberkahan diberikan oleh Allah Taala kepadanya. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jujur dalam jual belinya, jujur dalam akadnya, diberkahi akad dan jual belinya, kata Allah Taala. Wa in kadzaba wa katama. Tapi andaikan akad didasari dengan kedustaan, jual beli didasari dengan kecurangan, ketidakjujuran, wa in kadzaba wa katama, menyembunyikan aib-aib apa yang semestinya dia tidak boleh sembunyikan, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut keberkahan-keberkahan jual belinya, kata Allah Taala. Tidak hanya itu ma'asyarul muslimin, keberadaannya di dalam bulan Ramadan akan menjadikan ibadah Ramadan kita rusak, akan menjadikan ibadah Ramadan kita tidak bermakna. Begitu juga dengan kemungkaran-kemungkaran lisan yang lain, kalimat-kalimat yang menjadikan Allah murka. Dari sekarang kita menahan lisan kita, jangan sampai keluar baik sesuatu yang akan menyakiti saudara kita atau yang menyakiti siapapun, atau kalimat-kalimat kotor, carut marut, atau yang semisal dengannya. Maka lisan kita tahan ma'asyarul muslimin. Tidak bisa kita menahan lisan baru satu Ramadan kalau kita tidak memiliki latihan sebelum datang bulan Ramadan. Karena orang yang terbiasa berucap dengan ucapan yang tidak benar, itulah yang akan selalu terlahir dari lisannya. Tapi bagi siapa yang berusaha jauh-jauh sebelum datang bulan Ramadan menjaga lisannya, betul-betul menahan lisannya, berusaha dan meminta doa kepada Allah Taala, biiznillah dia akan termasuk orang-orang yang akan diberikan penjagaan oleh Allah Taala terhadap lisannya. Sedikit dari tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, membimbing lisan kita di atas kebaikan-kebaikan, tidak berucap kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah Taala. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, bimbing kami di atas kebaikan-kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.